dengan lagi selama. Ya, bahkan MUI sendiri juga mengeluarkan deklarasi tersebut ya. Baik, itu tentunya akan membantu semua lapisan masyarakat dalam merealisasikan wacana ini. Kemudian saya ke Gus Sirat. Pandangan atau alih-alih bahwa Doli, tempat prostitusi di Doli, Jawa Timur ini memberikan pendapatan asli daerah. Bagaimana tanggapan Anda tentang hal ini? Ya memang kalau dilihat dari sisi itu, ya kita tidak menutup mata menghadap. Tetapi sebuah bangsa yang besar, kalau bangsa maju, itu PAD-nya itu justru bukan dari situ, dari industrialisasi, dari karya-karya besar rakyatnya, dari karya-karya mulia rakyatnya, bukan dari sesuatu yang sesungguhnya itu harus dijauhi. Jadi kalau satu misal ada statement dari pemerintah atau dari wali kota atau dari siapa yang mengatakan bahwa eman dengan PAD-nya, ini justru kita ini tidak berupaya untuk menjadikan bangsa ini jadi bangsa besar. Justru sebaliknya. Karena itu ya mestinya harus kreatif kan. PAD itu harus kita gali dari dari peluang-peluang yang kreatif, dan itu banyak. Dari pekerjaan, dari sudah monta dari mobil, dari mana saja itu banyak. Dan saya pikir industrialisasi harus kita dorong supaya ini bisa memberikan input yang banyak dari PAD kita. Nah kalau itu yang kita jadikan sebagai satu sumber, menurut saya kok ini kurang tepat. Kurang tepat. Kalau dikatakan apakah memberikan sumber sekarang, iya. Tetapi sekali lagi tadi itu kurang tepat kalau memang itu yang lalu kita jadikan sebagai fokus. Karena cara mendapatkannya adalah dengan cara tidak benar, kecuali lokalisasi tersebut para warganya diberikan modal untuk melakukan membuka home industry begitu ya, baru begitu bisa dikatakan bahwa Doli merupakan tempat yang bisa dijadikan bisa menghasilkan pendapatan asli bagi daerah. Baik, pemirsa, kami akan segera kembali saat lagi dengan perbincangan kami bahwa penutupan Doli tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan beberapa dampak bagi warga sekitar, bukan hanya bagi para wanita tunasusila dan pengelola, namun juga bagi pedagang kaki lima dan pedagang-pedagang yang lainnya yang ada di tempat tersebut. Tetaplah bersama Dialog Khusus. Ya, bisa kembali lagi dalam Dialog Khusus, masih dalam perbincangan tentang sinergi agenda antara Ormas dan Parpol Islam yang ada di Jawa Timur. Dan wacana tentang penutupan Doli sampai sekarang belum terrealisasi. Dan Anda juga melihat tadi dalam pandangan masyarakat pada segmen kedua ada pro dan kontra pada penutupan Doli. Dan kita akan membahas. Dan saya mungkin ke Gus Sirat dulu. Pro kontra tentang penutupan Doli pasti ada, karena ada dampak negatif dan dampak positif bagi masyarakat. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Ya, kalau perbedaan itu niscaya. Tidak ada manusia yang tidak berbeda. Satu keluarga saja itu bisa berbeda. Dilahirkan dari rahim yang sama, kakak adik itu bisa berbeda. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah bahwa kita tetap menganggap bahwa ibu kita itu ya satu, bapak kita satu. Kita masih menganggap bahwa kita ini bersaudara. Artinya bahwa kalau kita ini konsen terhadap kemakmuran bangsa ini, kemandirian bangsa ini, dan tingginya martabat bangsa ini, maka kita harus fokus pada satu konsensus bahwa sesungguhnya bangsa ini harus dibangun dengan martabat, Nah, soal kemudian nanti ada perbedaan itu biasa, tetapi saya mengajak kepada seluruh elemen bangsa, dan alhamdulillah ini sudah didukung oleh ormas Islam yang ini luar biasa. Kami secara organisasi partai politik itu sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana para masyayikh kita ini memiliki konsen yang luar biasa, dan ini harus kita dukung bersama. Partai-partai politik harus mendukung sikap yang dilakukan yang ditunjukkan oleh MUI, kemudian oleh NU atau oleh ormas yang lain terkait dengan masalah ini. Sebab sekali lagi visi besar kita adalah membangun bangsa ini sejahtera, adil,
dan bermartabat. Nah, kalau hal-hal yang seperti ini kemudian ini kita diskusikan, kita bicarakan nggak tuntas, lalu kemudian pro kontra, apalagi yang pro-nya lebih besar, saya pikir ini tidak membuat bangsa kita menjadi baik. Jadi sekali lagi, orang besar itu selalu berpikir visi. Visi besar kita apa? Kita berangkat dari goal. Tujuan kita apa? Tujuan kita adalah membangun rakyat ini menjadi rakyat yang sejahtera, rakyat yang adil, rakyat yang bermartabat. Itu tujuan kita. Karena itu PKS sangat sikap politik PKS sangat mendukung apa yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur. Bagaimana Gubernur berupaya untuk lokalisasi ini bisa dituntaskan lah, jadi dituntaskan, dihapus atau diapakan terserah lah. Yang penting selesai masalah-masalah penyakit-penyakit sosial ini yang membuat rakyat kita semakin tidak baik. Gitu. Wacana tentang penutupan Doli ini dari tahun ke tahun sama saja, Ibu. Sepertinya tidak ada realisasi dan melakukan pendekatan terus, pendekatan persuasif, komprehensif dan lain sebagainya. Akhirnya menimbulkan dampak dan pemikiran negatif dari masyarakat bahwa wacana penutupan Doli ini hanya sebagai senjata bagi partai politik untuk melakukan kampanye. Bagaimana Anda menyikapi ini? Bisa saja begitu. Bisa saja ini hanya sekedar sebagai lip service, sebagai strategi branding perusahaan, kalau dari perusahaan ya, branding partai politik. Tetapi bagi PKS, bahwa ini adalah satu perjuangan penting, substansi kami dalam berjuang. Yang tadi sudah saya katakan bahwa sesungguhnya membangun masyarakat ini harus masyarakat yang bermartabat. Kalau bicara soal bagaimana PAD, ya harus PAD dari sesuatu yang bermartabat, dari sesuatu yang benar. Karena itu bagi PKS ini bukan lip service, dan PKS selalu berjuang untuk di antaranya berjuang untuk ini, dan ini alhamdulillah sudah ditunjukkan oleh gubernur kita, apalagi di Surabaya itu sudah ada Perda nomor 7 ya, tahun 99 yang itu dengan tegas melarang tempat-tempat atau rumah-rumah atau ruko atau tempat-tempat itu dipakai sebagai tempat lokalisasi, artinya tempat maksud ini sesuatu yang sebagai tindak asusila begitu ya. Asusila begitu. Jadi ini sudah jelas. Saya pikir kalau PKS bukan hanya sekedar soal service, tapi kemudian setelah itu kok lalu mengundang simpati masyarakat atas perjuangan PKS, ya alhamdulillah karena itu dampak ya. Tapi perjuangan kami memang diantaranya bagaimana kita membangun bangsa ini bermartabat. Jadi intinya PKS baik aja menanggapi tanggapan masyarakat yang negatif tentang partai politik itu ya, karena memang PKS rencananya memang ke depan akan terus mendukung tentang penutupan Doli ini ya. Ya, tetapi memang begini Mbak, kita mendukung dan berupaya untuk terus mendorong, termasuk bersama-sama dengan MUI, kemudian NU dan ormas yang lain. Tetapi memang kita harus seperti yang sudah dibicarakan di MUI dan seterusnya, dan kami sepakat kita harus mencari database tentang latar belakang apa yang membuat mereka itu terjerumus dalam lokalisasi. Betul. Ada faktor ekonomi memang kemiskinan, tetapi ada faktor profesi. Betul. Ada yang terjebak karena free sex, lalu kemudian ditinggalkan oleh pacarnya, kemudian dia terjebak. Ada yang trafficking perdagangan. Semua masalah ini harus diselesaikan dengan pendekatan yang berbeda. Pendekatan kemiskinan itu beda dengan mereka yang trafficking. Pendekatan trafficking itu berbeda dengan mereka yang memang punya profesi, memang profesinya sebagai WTS atau sebagai PSK bahasa beliau tadi WTS gitu ya. Jadi harus diselesaikan secara tuntas. Kemudian begini, kita tidak hanya sekedar bicara soal legalitas formal. Seringkali perda-perda kita itu hanya macan di atas kertas, tetapi implementasinya tidak ada. Kita punya banyak perda kan ini. Karena itu yang akan dilaksanakan oleh MUI ini luar biasa. Seluruh stakeholder itu kemudian dikumpulkan, lalu dia sepakat, termasuk di situ ada legislatif, yudikatif, ya, eksekutif sepakat semuanya dan mengawal. Bukan hanya sekedar membubarkan, di atas kertas ada perda, tapi juga mengawal bagaimana proses tuntas, sampai Z-nya itu tuntas. Ini yang kami kawal dan berupaya untuk kita perjuangkan. Tadi untuk menekan keseriusan pemerintah begitu ya, mengawal keseriusan pemerintah. Baik, saya nanti ingin mendengar, saya akan mengajak Anda untuk mendengar suara dari Yai Nafis dan Yai Abdul Madin karena belum bersuara dari tadi, dan kami akan kembali saat lagi setelah jeda pariwara. Tetaplah bersama Dialog Khusus.